Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Tolong dibantu subscribe ya channel Febrian X Rere. Terima kasih. Bab 3291. Mendengar bahwa Ye Feng tiba-tiba ingin membawa dirinya ke bandara, Helena memandang Ye Feng dengan bingung dan bertanya dengan heran, "Pergi ke bandara sekarang? Apakah ada yang salah?" Ye Feng menjelaskan, "Seperti ini, saya memiliki sepupu yang telah berkeliaran selama 20 tahun dan akan kembali ke Yanjing untuk pertama kalinya hari ini. Hao Hao dan saya akan menjemputnya di bandara. Anda adalah masa depannya. Kakak ipar, jika tidak ada yang salah, pergilah bersamaku untuk menjemputnya sebentar." Begitu Helena mendengar ini, dia mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Tidak masalah, itu hal yang benar untuk dilakukan." Ye Zongquan menganggukkan kepalanya dengan senyum lega dan berbicara, "Baiklah, kalau begitu. Kalian bertiga akan pergi bersama." Setelah mengatakan itu, dia menginstruksikan Tang Sihai, "Sihai, cepat dan siapkan karavan." "Ya Tuan." Tang Sihai setuju. Dia buru-buru meninggalkan villa terlebih dahulu dan mulai mengumpulkan karavan untuk bersiap berangkat. Ye Feng angkat bicara dan berkata kepada Ye Zongquan, "Kakek, kalau begitu kita juga akan keluar dan menunggu." "Bagus." Ye Zongquan mengangguk dan menginstruksikan, "Ingat, pastikan kamu mendapatkan cener kembali." Ye Feng sibuk berkata, "Oke kakek, aku tahu." Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada Ye Hao dan berkata kepada Helena, "Sayang, ayo pergi." Helena berkata dengan agak meminta maaf, "Maaf, aku tidak tahu aku akan pergi ke tempat umum sebelumnya, jadi riasanku agak kasual. Jika aku pergi ke bandara seperti ini, itu tidak cukup memenuhi persyaratan keluarga untuk kami. Riasan di depan umum, saya mungkin harus meminjam kamar kecil untuk memperbaiki riasan saya. Tolong tunggu saya selama beberapa menit." Ye Feng menganggukkan kepalanya dengan sangat sopan dan berkata, "Tidak masalah, kami akan menunggumu di pintu masuk, masih ada banyak waktu, kamu tidak perlu terburu-buru." Helena mengangguk pelan. Kemudian dia pergi sendiri ke kamar mandi terdekat segera. Ye Hao merendahkan suaranya saat ini dan bertanya pada Ye Feng dengan heran, "Saudara Feng, apakah keluarga kerajaan Nordik ini jauh lebih rumit? Masih ada persyaratan riasan khusus untuk pergi ke tempat umum?" Ye Feng tertawa ringan. Dia berkata, "Aturan keluarga kerajaan Eropa bahkan lebih dari yang ada di istana dinasti Qing. Setiap set pakaian dan aksesori memiliki label dari guru instrumen kerajaan. Pakaian apa yang sesuai dengan acara apa, kalung apa yang sesuai dengannya, lingkungan apa, sangat membosankan sehingga bisa menjadi buku. Itu harus dihukum di dalam keluarga kerajaan." Ye Hao tidak bisa menahan nafas. Keluarga kerajaan ini hanya berbeda. Butuh ratusan tahun pendidikan bangsawan untuk memiliki begitu banyak elaborasi. Ye Feng merinding dan berkata dengan sedikit jijik, "Keluarga kekaisaran dari negara-negara kecil itu. Sejak era modern, mereka telah berubah menjadi monarki konstitusional, hidup mereka semakin buruk, kekuatan mereka tidak kuat, tetapi mereka bergantung pada mereka, kecanggihan yang buruk, dalam bahasa Yanjing kuno, mereka hanya sok sialan." Ye Hao tertawa terbahak-bahak. Dia setuju, "Kakak Feng benar, itu benar-benar sok." Ye Feng buru-buru menambahkan, aku sedang berbicara tentang keluarga kerajaan yang mengatur sistem, tetapi bukan saudara iparmu." Ye Hao buru-buru berkata, itu benar, saya juga berbicara tentang geng busuk lama mereka, tidak ada hubungannya dengan saudara ipar." Ye Feng mengangguk. Saat mengobrol dengan Ye Hao, dia berjalan keluar dari villa dan berdiri di depan halaman menunggu karavan berkumpul. Bab 3292. Pikiran untuk menjemput Ye Chen dari bandara membuat Ye Feng merasa sangat kesal di hatinya. Sambil menggertakkan gigi belakangnya, dia mengutuk, "Ye Chen ini benar-benar luar biasa. Dia belum kembali selama 20 tahun dan dia kembali untuk membiarkan saya secara pribadi menjemputnya. Apa-apaan dia? Dia layak dijemput olehku juga." Ye Hao juga buru-buru menggema, "Ya, saudara Feng, saya benar-benar tidak mengerti. Apakah menurut Anda kakek pikun, mengapa dia begitu mementingkan Ye Chen itu? Jika dunia luar tahu bahwa keluarga Ye kami telah membawa kembali kerabat langsung dari Jinling yang bahkan belum menyelesaikan universitas, aku khawatir mereka akan tertawa terbahak-bahak." Berbicara tentang ini, Ye Hao sangat marah. Dengan marah, dia berkata, "Selain itu,
Kakek sudah cukup murah hati untuk memberinya grup kekaisaran sebelumnya, bukankah itu cukup untuk mengirimnya pergi? Jika dia lebih bijaksana, dia seharusnya mengambil grup di Hao dan keluar dari sana, atau setidaknya tidak pernah datang ke keluarga Ye untuk menarik kecurigaan. Ye Feng berkata dengan dingin, jangan menyebut grup di Hao kepadaku, aku sangat marah ketika memikirkan grup di Hao. Dikatakan, Ye Feng mengertakkan gigi dan berkata, grup di Hao tidak bernilai banyak, tapi setidaknya 200 miliar nilai pasar. Untuk ukuran aset keluarga Ye, satu grup di Hao sudah menyumbang hampir 1/10 dari itu. Kami cucu hanya bisa mendapatkan posisi manajemen menengah dalam grup, gaji dan dividen kami tidak buruk, tetapi masing-masing dari kami hanya akan mendapatkan beberapa ratus juta setahun. Ini terlalu tidak adil. Ye Hao juga sangat marah ketika memikirkannya. Dia berkata dengan marah, pada tahun baru tahun ini, grup membagikan dividen akhir tahun, dan saya hanya mendapat bagian lebih dari 87 juta, bahkan tidak 100 juta. Tapi Ye Chen memiliki grup 200 miliar dolar di tangannya, dan sepertinya aku ingat bahwa kakek bahkan menyuruh Tang Sihai memberi Ye Chen kartu bank 10 miliar dolar. Ya, Ye Feng berkata dengan tatapan sengit, 10 miliar tunai, ditambah 200 miliar untuk grup di Hao. Beraninya bocah Ye Chen ini tidak puas dan masih ingin kembali dan mengambil kekayaan keluarga dariku. Ye Hao menggertakkan giginya dan berkata, kakek juga dirasuki hantu dan menganggap penting Ye Chen ini. Jika kita benar-benar menahannya di keluarga Ye, aku khawatir posisimu akan sangat terpengaruh di masa depan, saudara Feng. Tabu terbesar Ye Feng adalah ketika seseorang mencoba mencuri posisi pewaris keluarga Ye dari dirinya sendiri. Mendengar kata-kata ini dari Ye Hao, kejengkelan di hatinya terhadap Ye Chen kemudian meningkat beberapa poin. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara tegas, kali ini, aku tidak bisa membiarkan Ye Chen tinggal di keluarga Ye tidak peduli apa yang aku katakan. Keluarga Ye memiliki dia tanpa aku, dan aku tanpa dia. Ye Hao buru-buru bertanya, Kakak Feng, apa rencanamu? Ye Feng berkata dengan dingin, pertama, beri dia pertunjukan yang bagus, sehingga dia tahu siapa penguasa keluarga Ye. Kemudian temukan kesempatan untuk membuatnya bau, sehingga lelaki tua itu akan benar-benar kecewa dengannya. Ye Hao berkata dengan penuh semangat, bagus sekali. Selama kakek tidak lagi melindunginya, pasti tidak akan ada tempat baginya di keluarga Ye. Tidak hanya itu, Ye Feng mencibir dan berkata dengan wajah seram, ketika waktunya tepat, aku pasti akan mengambil grup di Hao kembali dari tangannya. Dan 10 miliar, dia juga harus meludahkan semuanya untukku dengan penuh minat. Ye Hao segera mengacungkan jempol dan berkata dengan penuh semangat, Kakak Feng, aku percaya pada kemampuanmu, kamu pasti tidak akan kesulitan berurusan dengannya. Ekspresi Ye Feng sangat suram saat dia berkata dengan suara dingin, jika kita tidak menyingkirkannya, kepentinganmu dan milikku di keluarga Ye akan terpengaruh olehnya. Hao, dalam hal ini, kamu harus bergabung, bergandengan tangan denganku, kami berdua bersaudara bekerja bersama dan serempak, apakah kamu mengerti? Ye Hao berkata dengan ekspresi yang sangat tegas, Saudara Feng, jangan khawatir, saya akan selalu berdiri di sisi Anda, saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan untuk saya lakukan. 3293. Bagus. Ye Feng mengangguk dan berkata dengan puas, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Ye Hao tidak bisa tidak bertanya padanya dengan wajah bingung pada saat ini, benar, Saudara Feng, Anda sudah memberinya wajah dengan mengambil Ye Chen itu, mengapa Anda memanggil saudara ipar Anda sebagai baik? Kakak ipar setidaknya putri dari keluarga kerajaan Nordik, akan mengambil Yakuza Ye Chen terlalu banyak untuk memberinya wajah, kan? Ye Feng mencibir dan berbicara, aku hanya ingin dia bertemu Helena dengan matanya sendiri sehingga dia bisa memahami perbedaan antara dia dan aku. Bahwa Gu Qiuyi dari keluarga Gu tidak buruk. Tapi jika menyangkut penampilan dan temperamen, itu masih sedikit lebih rendah dari Helena. Itu alami. Ye Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ekspresi seru, selain itu, sosok kakak ipar sudah cukup untuk menghancurkan Gu Qiuyi. Sejujurnya, wanita Eropa benar-benar memiliki keunggulan bawaan dalam hal sosok, tidak hanya mereka tinggi, tetapi kaki mereka juga kurus, lurus dan panjang, seperti sepasang kaki panjang kakak ipar, mereka hanya tumbuh sesuai dengan titik emas. Berbicara tentang ini,
Ye Hao memandang Ye Feng dengan rasa iri yang tak tertandingi dan berkata dengan serius, "Saudara Feng, Anda akan diberkati di masa depan." Ketika Ye Feng mendengar Ye Hao sangat memuji Helena, hatinya juga diliputi kegembiraan. Setiap orang sia-sia dalam aspek ini, dan melihat tunangannya dipuji begitu banyak oleh Ye Hao, hati Ye Feng juga meledak dengan pencapaian. Helena memang wanita paling cantik di dunia. Bahkan pria kaya generasi kedua terkemuka seperti Ye Feng, yang telah melihat banyak wanita, segera menyerah dengan kedua tangan dan tenggelam pada pandangan pertama Helena. Justru karena alasan inilah Ye Feng ingin membawa Helena bersamanya untuk menjemput Ye Chen. Ini akan memungkinkan Ye Chen untuk menyadari kesenjangan yang ada di mana-mana antara dia dan dirinya sendiri begitu dia mendarat di Yanjing. Segera setelah itu, Tang Sihai mengorganisir konvoi mewah 8 Rolls-Royce. Di antara mereka, ada juga limusin ekstra panjang yang dibuat khusus. Limusin peregangan ini, yang dibuat khusus oleh keluarga Ye dari Rolls-Royce, panjangnya hampir 8 meter. Dan ruang di dalamnya seperti klub malam mini, dengan tidak hanya sofa ekstra panjang, suara kelas atas yang sebanding dengan klub malam, tetapi juga bar yang didedikasikan untuk mencicipi anggur. Pada saat ini, Helena juga keluar dari villa, jadi Ye Feng melangkah maju dan berkata dengan sangat sopan, "Helena, mari kita ambil mobil bagian tengah bersama-sama, lebih nyaman di dalam." Helena melihat ke arah Rolls-Royce yang diperpanjang, sedikit mengernyit dan berkata, "Maaf, saya tidak bisa beristirahat dengan baik akhir-akhir ini karena jet lag, saya mungkin perlu menyendiri untuk sementara. Jika Anda tidak keberatan, silakan, bawa mobil ini bersama Ye Hao, aku akan mengambil yang di belakang sendiri." Ye Feng tidak berharap Helena begitu tidak tahu berterima kasih. Tidak apa-apa jika dia tidak mengambil mobil peregangan ini, setidaknya jangan duduk sendiri, kan? Apa yang salah dengan membiarkan dirinya menemaninya di dalam mobil? Namun, Helena sudah mengatakan ini, dan Ye Feng tidak punya cara untuk menolak. Jadi, dia hanya bisa mengirim Helena ke mobil di belakangnya sebelum dia dengan kesal bergabung dengan Ye Hao dan masuk ke Rolls-Royce yang memanjang. Karavan melaju dengan rapi dan mulus menuju bandara, dan di sepanjang Rolls-Royce, Ye Feng berkata kepada Ye Hao dengan sedikit kesal, "Bukalah sebotol anggur merah dan tuangkan untukku segelas." Melihat ekspresi Ye Feng yang sedikit tidak senang, Ye Hao mengambil sebotol anggur merah bermutu tinggi dari minibar sambil dengan hati-hati bertanya kepadanya, "Itu, Saudara Feng ah? Bukankah calon ipar perempuan ini? Milikku, agak terlalu dingin." Ye Feng tidak menyangka bahwa kalimat Ye Hao baru saja mengenai hatinya. Bab 3294. Dia berkata dengan ekspresi tertekan, "Helena, sebagai pribadi, memang agak dingin, dan dikatakan bahwa dia biasanya tidak pandai berdamai dengan keluarga kerajaan Nordik. Itu sebabnya dia tidak diterima dengan baik, sedemikian rupa sehingga dia bahkan dicopot dari gelar putra mahkota." Ye Hao mengangguk patuh dan berbicara, "Bahaya, sebenarnya, ini bagus, jika ipar perempuan masih putra mahkota, dia tidak akan bergabung dengan keluarga Ye kami dalam pernikahan. Kamu tidak perlu terlalu cemas, lagi pula, kamu tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa." Ye Feng mendengus dingin. Dia berkata dengan wajah penuh api, "Apa gunanya makan dadih panas dengan terburu-buru, itu hanya omong kosong." Setelah mengatakan itu, dia dengan tidak sabar mendesak, "Di mana anggurnya, cepat tuangkan untukku." Ye Hao berkata, "Kakak Feng, anggurnya belum bangun, mengapa kamu tidak menunggu sebentar?" Ye Feng berkata dengan tidak sabar, "Apa gunanya bangun? Jika kamu bangun lagi, kamu akan berada di tempat sialan itu, tuangkan saja untukku." "Oke, Saudara Feng." Ye Hao tidak berani menjadi lambat dan buru-buru menuangkan segelas anggur merah untuk Ye Feng. Ye Feng mengambil gelas dan menyesapnya terlebih dahulu. Kemudian mobil membuka dasi kupu-kupu dasinya, sepasang mata seperti burung pemakan bangkai, menatap diam-diam keluar jendela, sedikit rasa dingin yang sulit dideteksi oleh orang biasa melintas di tatapannya. Dia sangat menyadarinya. Meskipun dia tergila-gila dengan penampilan dan tubuh Helena, Helena dan dirinya sendiri sebenarnya tidak memiliki dasar emosional, kedua belah pihak hanya datang bersama di bawah pernikahan yang diminati. Helena tidak akan membiarkan dirinya disentuh sekarang, dan dia mungkin tidak akan menyerah pada nasibnya setelah pernikahan. Mungkin,
Setelah menikah, dia masih akan melemparkan wajah dingin dan bau ini dengan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berubah pikiran. Awalnya, dia ingin menunggu sampai setelah pernikahan sebelum dia menikahi Helena, tetapi sekarang dia berencana untuk memasak nasi segera setelah pertunangan. Siapa yang peduli? Mari kita lakukan dulu. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat situs web. Bandara Yanjing. Jet bisnis Boeing yang digunakan Ye Chen sudah mulai sejajar dengan landasan. Dengan getaran ringan badan pesawat, roda pendarat pesawat telah terbuka di udara dan penutup di kedua sisi telah dibuka secara maksimal. Seorang pramugari yang cantik dan menarik masuk dari kabin depan dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Ye, pesawat kita akan segera mendarat," dan Nona Gu baru saja menelepon untuk mengatakan bahwa dia sudah menunggu Anda di hanggar. Pramugari ini, serta anggota kru di kokpit, semuanya telah dikirim oleh Gu Yanzong ketika dia mengirim Ye Chen pesawat ini. Itu telah diatur untuk Ye Chen, dan mereka semua tahu identitas Ye Chen, tetapi juga sangat menyadari perlunya merahasiakannya. Ye Chen sedikit mengangguk, "Saya mengerti, terima kasih." "Terima kasih kembali." Pramugari berbalik dan kembali ke kabin depan, jadi Chen Zekai bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Muda, apakah Anda benar-benar tidak akan pergi ke keluarga Ye nanti?" "Tidak," Ye Chen berkata dengan santai, "aku sudah berjanji pada Paman Gu bahwa aku akan pergi langsung ke keluarga Gu nanti. Selain itu aku tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan keluarga Ye. Kamu bisa pergi ke keluarga Ye sendiri nanti dan memberitahu, omong-omong bahwa saya akan pergi ke sana besok." Chen Zekai ingin mengatakan sesuatu, tetapi memikirkannya lebih baik dan menahannya. Kemudian dia mengangguk dengan lembut dan berkata, "Baiklah kalau begitu, saya akan berbicara dengan guru setelah saya sampai di keluarga Ye." Segera, pesawat mendarat dengan mulus di landasan pacu bandara, dan setelah dorongan balik lebih lanjut untuk memperlambat, pesawat keluar dari landasan dan menuju Hangar 6, yang telah dijadwalkan. Saat pesawat perlahan berhenti di dalam hanggar, Ye Chen sudah bisa melihat ke dalam hanggar. Sedan Volvo tua yang paling disukai Gu Qiuyi untuk dikendarai. Gadis ini selalu menjaga profil rendah dan tidak pernah mengendarai mobil mewah secara teratur. Mengendarai mobil semacam ini tidak hanya low profile, tetapi juga memungkinkannya untuk menghindari pelacakan paparazi. Saat ini, Gu Qiuyi, yang mengenakan topeng dan kacamata hitam, juga turun dari mobil dan berlari ke bagian bawah palka pesawat, menunggu Ye Chen dengan antisipasi. Setelah docking tangga boarding selesai, pintu kabin terbuka dan Ye Chen melangkah keluar dari kabin. Gu Qiuyi menatapnya dan melompat di tempat sambil melambaikan tangannya ke arahnya, dengan penuh semangat berteriak, "Saudara Ye Chen." Bab 3295. Melihat Gu Qiuyi, Ye Chen juga dalam suasana hati yang luar biasa baik. Jadi dia mengambil beberapa langkah cepat padanya dan bertanya sambil tersenyum, "Sudah berapa lama kamu di sini?" Gu Qiuyi melangkah maju untuk meraih lengannya dan dengan lembut menggoyangnya sambil berkata sambil tersenyum, "Tidak lama, aku baru menonton setengah film." Dengan itu, dia buru-buru menarik Ye Chen ke mobil, meneriakkan, "Ayah dan ibuku telah memasak meja besar di rumah, menunggumu menerimanya. Ayo cepat kembali." Ye Chen tertawa, "Jangan terburu-buru, Old Chen masih di belakang, aku akan menyapanya." Baru saat itulah Gu Qiuyi melihat Chen Zekai, yang baru saja turun dari tangga asrama, dan berkata dengan sedikit malu, "Maaf, Tuan Chen, saya tidak memperhatikan Anda barusan." Chen Zekai berkata, "Nona Gu, Anda terlalu baik, bagaimana Anda bisa memiliki orang lain di mata Anda saat ini?" Mendengar ini, wajah Gu Qiuyi terbakar, tetapi dia masih mengacungkan jempol pada Chen Zekai dan memujinya, "Seperti yang diharapkan dari Anda, Tuan Chen, Anda benar-benar pandai berbicara." Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Tuan Chen, orang tua saya sedang menunggu saudara Ye Chen di rumah, jadi kita pergi dulu." Chen Zekai mengangguk dan tersenyum, "Nona Gu, berkendaralah dengan aman di jalan." Tepat ketika dia selesai berbicara, 8 Rolls-Royce hitam melaju ke hanggar satu demi satu. 8 mobil diparkir secara horizontal dalam satu baris, masing-masing dengan grill klasik berbentuk kuil Rolls-Royce di bagian depan, serta dewi terbang yang terbuat dari emas murni. Segera setelah itu, pintu 8 mobil terbuka, dan selain pengawal keluarga Ye berpakaian hitam, Tang Xihai, Ye Feng, Ye Hao dan Helena,
semuanya keluar dari mobil. Ketika Tang Sihai melihat Ye Chen, dia melangkah maju dan menyapanya dengan hormat, "Tuan Muda Chen, Anda telah mengalami perjalanan yang sulit." Begitu Tang Sihai selesai berbicara, Ye Feng melangkah maju dan menghalanginya dengan tangannya, menatap Ye Chen sambil tersenyum dan berkata, "Kamu pasti sepupuku yang malang, Ye Chen, yang telah berkeliaran selama 20 tahun dan tidak punya rumah untuk kembali, kan?" Ye Chen mengerutkan kening padanya dan bertanya tanpa ekspresi, "Kamu yang mana?" Ye Feng tersenyum dan berbicara, "Kakak laki-laki, kamu sudah lama pergi dari rumah sehingga kamu bahkan tidak mengingatku. Aku sepupumu, Ye Feng." Setelah mengatakan itu, dia mengambil langkah besar ke arah Ye Chen, mengulurkan tangannya dan memeluknya erat-erat, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak yang baik, kamu akhirnya kembali. Kamu tidak tahu betapa kami khawatir tentang kamu selama ini. Kamu telah menderita selama bertahun-tahun. Tapi jangan khawatir, setelah itu kakak pasti akan lebih menjagamu dan menebus penderitaan yang telah kamu derita selama bertahun-tahun." Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu aku sangat berterima kasih kepada kalian karena memikirkanku." Ye Feng melambaikan tangannya, "Hei, keluarga, jangan katakan apa-apa tentang keluarga. Kami semua sangat senang Anda kembali. Jadi begitu kami mendengar Anda datang hari ini, Hao Hao dan saya bergegas menjemput Anda." Mengatakan itu, dia menarik Ye Hao dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah adik laki-lakimu, putra keluarga paman ketiga, Ye Hao, dia masih di taman kanak-kanak ketika kamu pergi saat itu." Ye Hao memandang Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, "Kakak kedua, saya selalu berpikir saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat Anda dalam hidup ini, tetapi saya tidak pernah berpikir kita akan bertemu lagi suatu hari nanti." Ye Feng tertawa, "Kata-kata macam apa yang kamu katakan, Ye Chen, orang lain telah jatuh ke pengasingan, tidak mati di negara lain." "Ya. Ye Hao buru-buru mengangguk dan berkata, "Kakak masih benar, jangan tersinggung, saudara kedua, saya orang yang suka bersenang-senang, saya belajar gelar master dalam administrasi bisnis di Amerika Serikat dan kembali, saya tidak jangan belajar untuk gelar doktor. Saya tidak berpendidikan tinggi. Jika saya mengatakan sesuatu yang salah, Anda harus bersabar sedikit lagi." Ye Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa kedua saudara ini tidak memiliki niat baik untuk datang menjemputnya hari ini, yang satu mengejeknya karena berkeliaran selama 20 tahun, dan yang lain mengejeknya karena tidak banyak belajar. Bab 3296. Namun, ini bukan apa-apa bagi Ye Chen. Bahkan jika orang tua dari keduanya berdiri di sini hari ini, Ye Chen tidak akan memberi mereka pandangan kedua, jadi tentu saja dia tidak akan menempatkan kedua badut seperti ini di matanya. Itu adalah Gu Qiuyi yang tidak tahan, jadi dia mengangkat tangannya untuk melepas topeng dan kacamata hitamnya dan menatap Ye Feng dan Ye Hao, berkata dengan wajah tidak ramah, "Ye Feng, Ye Hao. 2 sampai. Saudara Ye Chen baru saja kembali ke Yanjing, dan kalian berdua seperti badut menyanyikan tindakan ganda, bermunculan untuk bernyanyi bersama." Baru pada saat itulah Ye Feng dan Ye Hao menyadari bahwa wanita yang berdiri di samping Ye Chen, yang wajahnya ditutupi topeng dan kacamata hitam, adalah Gu Qiuyi, yang telah menguasai negara, atau bahkan dunia, dengan badai. Bahkan Helena, yang bersama geng itu, mau tidak mau akan sedikit terkejut melihat Gu Qiuyi. Meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah penggemar Gu Qiuyi, dia telah mendengar lagu-lagu Gu Qiuyi dan mengaguminya, dan memiliki perasaan menjadi penggemar roadi, jadi dia secara alami sedikit terkejut melihatnya tiba-tiba di sini hari ini. Ketika Ye Hao melihat wajah marah Gu Qiuyi untuk membela Ye Chen, dia benar-benar cemburu sampai ekstrim. Awalnya, kakak laki-lakinya Ye Feng telah menemukan seorang putri kerajaan Nordik, dan Ye Hao tidak mengatakan apa-apa di permukaan, tetapi dia sudah lama cemburu di dalam hatinya. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa Ye Feng adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Ye, dan bisa dikatakan sebagai orang dengan kandungan emas tertinggi di antara generasi muda dari keluarga Ye, jadi dia jelas bukan siapa-siapa, cocok untuknya. Tapi sekarang, melihat bahwa seorang superstar seperti Gu Qiuyi tidak hanya datang untuk menjemput Ye Chen secara pribadi, tetapi bahkan membela Ye Chen sepenuhnya, Ye Hao sedikit marah di dalam hatinya, merasa bahwa meskipun dia tidak sebaik Ye Feng, dia seharusnya tidak sebagus Ye Chen. Pada saat ini, Ye Feng membuka mulutnya dan menjelaskan,
Ayah Nui Nui, jangan salah paham, kami tahu bahwa Ye Chen akan kembali hari ini dan sangat bersemangat di hati kami. Itu sebabnya kami datang jauh-jauh ke sini untuk secara pribadi menyambutnya, tidak ada maksud lain. Gu Qiuyi tahu bahwa dia sedang mencoba untuk mengacaukan di sini, dan tidak membeli argumennya sedikit pun, berkata dengan suara dingin, "Apa Inan, apa yang kamu sebut itu?" Setelah mengatakan itu, Gu Qiuyi mengangkat tubuhnya beberapa poin dan berkata dengan benar, "Aku memberitahumu Ye Feng. Jangan berpikir aku tidak bisa mendengar arti buruk dalam kata-katamu, aku meletakkannya di sini, hari ini, tidak ada seorang pun di keluarga Ye Mu yang akan pernah berpikir untuk menindas saudaraku Ye Chen. Siapapun yang berani memberi tatapan kosong kepada saudaraku Ye Chen, aku, Gu Qiuyi, bahkan tidak akan menginginkannya." Ye Feng tidak menyangka bahwa Gu Qiuyi akan agresif dan tidak memberikan 1 inci pun ketika dia ingin menemukan langkah mundur, tetapi dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, jadi dia tidak bisa memunggungi dia dan berkata dengan senyum kaku, "Qiuyi, kamu benar-benar salah paham, Ye Chen dan aku adalah sepupu dari nenek yang sama, darah lebih kental dari air, bagaimana kita bisa menggertaknya?" Gu Qiuyi memeluk bahunya dan berkata dengan dingin, "Jangan main-main denganku di sini. Jika aku tidak bisa, aku akan pergi ke keluarga Ye untuk mencari keadilan dari kakek Ye. Ulangi apa yang kamu katakan kepada kakek Ye dan lihat apa yang dia katakan." Ye Feng berada dalam sedikit dilema, dia benar-benar tidak berharap Gu Qiuyi memanfaatkan titik ini dan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Ye Chen yang angkat bicara dan berkata kepada Gu Qiuyi, "Ayo, Nui Nui, ini masalah kecil, jadi jangan ditahan-tahan." Mendengar Ye Chen berbicara, Gu Qiuyi segera mengangguk patuh dan kemudian berkata kepada Ye Feng, "Aku akan mendengarkan saudara Ye Chen kali ini, jadi aku tidak akan mengganggumu. Tapi sebaiknya jangan lain kali." Ye Feng tertekan, siapa yang mengira bahwa mencibir Ye Chen beberapa kali akan membuat bibi Gu ini mendapat teguran, tetapi kuncinya adalah dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan benar-benar tidak berani melawannya secara langsung. Jadi, dia buru-buru mengubah topik pembicaraan, menunjuk Helena di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Ye Chen, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah calon ipar Anda, putri tertua dari kerajaan Nordik keluarga, Helena Iliad." Setelah mengatakan itu, dia kemudian buru-buru berkata kepada Helena, "Helena, ini sepupuku, putra paman keduaku, Ye Chen." Helena dengan sopan memberi Ye Chen sedikit anggukan, lalu mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya dan berbicara, "Halo Ye Chen, saya Helena, senang bertemu denganmu." Ye Chen juga dengan sopan mengulurkan tangannya untuk menjabat tangannya dengan lembut, dan berkata dengan ringan, "Kamu tidak baik-baik saja, jadi kamu harus lebih memperhatikan dalam waktu dekat." Bab 3297. Ketika Ye Chen pertama kali melihat Helena, dia tidak terkejut, seperti pria lain, oleh wajahnya yang menakjubkan dan eksotis, tetapi oleh kulitnya yang terlalu putih. Itu normal bagi orang kulit putih untuk memiliki kulit yang lebih cerah, tetapi Helena agak terlalu putih. Kulitnya memberi kesan bahwa dia sangat mirip dengan putri elf dalam film The Lord of the Rings, tidak hanya putih, tetapi jauh lebih putih daripada rata-rata orang kulit putih. Oleh karena itu, Ye Chen lebih memperhatikan kondisi tubuhnya, dan sekilas, dia bisa melihat bahwa tubuhnya jauh lebih lemah dibandingkan dengan orang normal, biasanya menderita kekurangan ki dan darah yang serius sepanjang tahun. Dapat dikatakan bahwa seluruh orang dalam keadaan badai dan bisa runtuh kapan saja sekaligus. Saat dia dengan lembut berjabat tangan dengannya sekarang, Ye Chen menggunakan ki spiritualnya untuk diam-diam melihat-lihat di dalam tubuhnya, dan pada saat yang sama menemukan fokus sebenarnya dari penyakitnya. Menurutnya, jantung Helena, serta pembuluh darah arteri di jantung, otak, dan paru-parunya, semuanya memiliki kekurangan bawaan yang sangat jelas. Di satu sisi, karena cacat pada septum antara ventrikel jantung, yang menyebabkan sejumlah besar darah kembali ke jantung, sehingga meningkatkan beban pada jantung. Di sisi lain, itu karena arteri pulmonalisnya terlalu sempit, mengakibatkan fungsi kardiopulmoner jauh lebih buruk daripada normal. Selain itu, gejalanya disertai dengan hipertrofi ventrikel serta pergeseran aorta. Ye Chen tidak tahu pengobatan barat, jadi dia tidak yakin kondisi seperti apa masalah jantungnya yang sebenarnya termasuk dalam pengobatan modern. Namun, dengan persepsi auranya,
dia dapat menyimpulkan bahwa Helena tidak dalam keadaan baik. Bukan hanya jantungnya tidak baik, tetapi tubuhnya juga sangat lemah, dan jika keadaan terus seperti ini, dia mungkin hanya memiliki beberapa bulan lagi untuk hidup. Jika ada faktor eksternal lainnya, atau jika dia terlalu lelah atau dalam suasana hati yang membosankan dan menyakitkan, dia mungkin akan mati karena sakit. Baru saja, ucapan tiba-tiba Ye Chen mengejutkan Helena. Dia menatap Ye Chen dengan wajah yang tidak dapat dipercaya, benar-benar tidak dapat memahami bagaimana Ye Chen dapat mengatakan bahwa dia tidak dalam kondisi yang baik. Dan pada saat ini, hatinya juga sangat gugup, takut bahwa masalah ini akan diketahui oleh seluruh keluarga Ye. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye mungkin salah paham, saya dalam kesehatan yang baik, saya baru saja mengalami jet lag baru-baru ini." Ye Chen hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika Ye Feng berkata dengan wajah tidak senang, "Ye Chen, aku tahu kamu tahu sedikit Feng Shui dan meramal dan penipu lainnya, tapi jangan bicara omong kosong di depan saudara perempuanmu, hukum." Ye Chen mengangkat bahu dan berkata kepada Helena, "Jika kamu merasa bahwa hatimu terlalu sakit untuk ditanggung, gigit jari tengah kananmu lebih keras." Mengatakan itu, Ye Chen mengulurkan tangannya dan meremas jari tengah kanannya dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, dia dengan lembut mengklik ujung jarinya dan berbicara, ini dia, ingat, hanya jari ini yang bisa menyelamatkanmu, kehidupan." Tidak ada yang tahu bahwa ketika Ye Chen berbicara barusan, ketukan ringan di jari tengah kanan Helena sebenarnya adalah jejak energi spiritual yang diam-diam dia tinggalkan di ujung jari tengah kanannya. Jejak energi spiritual ini dengan cerdik disegel di ujung jari Helena, sehingga begitu ditekan dengan kuat, itu bisa segera mengalir ke tubuhnya dan menyelamatkan hidupnya pada saat yang kritis. Jika itu 2 hari yang lalu, Ye Chen tidak akan memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan aura dengan begitu terampil. Itu karena setelah meminum pil Pei Yuan, tidak hanya energi spiritual di tubuhnya berlipat ganda beberapa kali, tetapi bahkan kemampuannya untuk mengendalikannya juga telah ditingkatkan. Hanya saja, tidak ada yang tahu bahwa Ye Chen baru saja meninggalkan jimat penyelamat untuk Helena. Sebaliknya, baik Ye Feng dan Ye Hao berpikir bahwa dia mengada-ada. Ye Feng bahkan berpikir bahwa Ye Chen telah meraih jari Helena untuk mengambil keuntungan darinya dengan sengaja. Bab 3298. Karena itu, dia melangkah maju dengan kemarahan yang merajuk, memblokir Helena di belakangnya, dan berkata kepada Ye Chen dengan wajah kesal, "Ye Chen, meskipun kamu adalah adik laki-lakiku, jika kamu berani memiliki pikiran yang tidak menyenangkan terhadap kakak iparmu, hukum, jangan salahkan aku karena tidak baik padamu." Setelah mengatakan itu, dia kemudian memandang Gu Qiuyi dan Tang Sihai dan berkata dengan marah, "Nona Qiuyi dan Steward Tang, Anda pasti telah melihat apa yang Ye Chen lakukan barusan, apakah saya telah berbuat salah padanya?" Ye Feng bukan orang yang sembrono, dan alasan mengapa dia harus mengatakan itu adalah untuk membiarkan Gu Qiuyi, dan bahkan Tang Sihai, mendengar kata-katanya. Ye Feng merasa bahwa Ye Chen memang mengambil inisiatif untuk menyentuh jari Helena sekarang, dan dia harus mengambil omong kosong ini jika dia memakainya sendiri. Tang Sihai sedikit banyak merasa malu, dan dia tidak tahu persis mengapa Ye Chen melakukan itu, tetapi Gu Qiuyi berkata dengan wajah tegas, "Ye Feng, bukankah kamu menggigit anjing Lu Dongbin? Kamu bahkan tidak tahu apa yang bisa dilakukan saudaraku Ye Chen." Karena dia berkata untuk membiarkan Nona Helena menggigit jari tengah kanannya pada saat yang kritis, maka dia pasti punya alasannya. Tidak ada alasan. Ye Feng dengan dingin mendengus, "Saya pikir Anda telah dihantui olehnya. Saya menyarankan Anda untuk menyeka mata Anda lebih awal." Gu Qiuyi membusung dan berkata, "Hentikan omong kosongmu, kamu tidak perlu peduli dengan bisnisku." Ye Chen tidak merasa sedikit pun marah pada penampilan Ye Feng, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Baiklah, jangan berteriak seperti tikus di sini, saya sudah menyelesaikan apa yang perlu saya katakan. Itu kebebasan Anda untuk berpikir apa yang Anda inginkan, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu." Ye Feng berteriak dengan tegas, "Berhenti di sana. Kamu masih belum memberiku penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini." Ye Chen tertawa dan mengabaikannya, tetapi memandang Helena dan bertanya kepadanya, "Nona Helena, apakah menurut Anda saya perlu menjelaskan secara rinci?" Begitu Helena mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit gugup dan berkata, tidak perlu."
Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat Ye Feng dan berkata dengan tegas, "Saya percaya bahwa Ye Chen memiliki niat baik, dia jelas tidak seperti yang Anda pikirkan." Ye Feng sangat marah sehingga dia hampir kehabisan napas. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Helena akan berbicara untuk Ye Chen. Meskipun dia tidak dapat mengetahui alasannya, tetapi karena Helena telah mengatakannya, jika dia masih memanfaatkannya, sepertinya dia sedang mempermainkan masalah ini, dan jika dia pergi ke kakeknya untuk mengeluh, dia tidak akan melakukannya, dibenarkan 100%. Jadi, dia hanya bisa mengangguk dan berkata dengan suara dingin, "Baiklah. Aku akan membiarkan masalah ini pergi sekarang." Setelah mengatakan itu, dia memandang Ye Chen dan berkata dengan nada tidak ramah, "Ye Chen, kakek berkata bahwa kamu telah berkeliaran selama bertahun-tahun, kamu baru saja kembali ke Yanjing hari ini, kamu harus kembali ke keluarga Ye terlebih dahulu, karavan sudah ada di sini, kembalilah bersamaku." Ye Chen bersenandung dan tertawa, "Maaf, kembali dan katakan padanya bahwa aku akan kembali ke keluarga Ye besok." Setelah mengatakan ini, dia melihat Tang Sihai lagi dan berkata dengan sedikit rasa hormat, "Pengurus rumah tangga Tang, repot-repot membawa pesan untukku juga. Aku akan pergi ke rumah Paman Gu hari ini, aku akan muncul, hal pertama besok pagi." Tang Sihai tidak berani mengatakan lebih banyak, mengangguk dengan hormat dan berkata, "Baik Tuan Muda Chen, saya akan mengembalikan pesan itu kepada Tuan." Ye Chen sedikit mengangguk dan berkata kepada Gu Qiuyi yang ada di sampingnya, "Nui, ayo pergi." Gu Qiuyi langsung setuju, "Oke, kakak Ye Chen." Setelah mengatakan itu, dia segera menarik Ye Chen dan berbalik ke arah Volvo-nya. Ye Feng berteriak di belakangnya dengan wajah hitam, "Ye Chen, kamu harus meluruskannya, jika kamu tidak kembali denganku, itu kakek yang tidak patuh." Ye Chen berkata tanpa menoleh ke belakang, "Siapa yang peduli?" Setelah mengatakan itu, dia membuka sisi penumpang Volvo dan langsung duduk di dalamnya. Gu Qiuyi menyalakan mobil dan dengan tendangan pedal gas, mobil melaju keluar melalui celah di antara kedua Rolls-Royce. Bab 3299. Ye Feng melihat ke belakang Volvo itu, hatinya marah namun dia tidak bisa menahan ledakan kegembiraan rahasia. Dia marah karena orang ini, Ye Chen, benar-benar tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. Tidak memberiku wajah adalah yang kedua, kuncinya adalah orang ini bahkan menyentuh tangan halus tunanganku. Benar-benar keterlaluan. Namun, apa yang diam-diam dia senangi adalah, Ye Chen telah bermain sedikit besar kali ini, saya bahkan tidak perlu menambahkan bahan bakar ke api dengan kembali dan menjelaskan situasi ini kepada kakek secara langsung, dia pasti akan marah juga. Yang paling saya takutkan sebelumnya adalah bahwa tuan tua itu bias terhadap Ye Chen, tetapi Ye Chen tidak hanya tidak bertindak dengan cara yang benar kali ini, dia bahkan tidak menempatkan tuan tua di matanya, jadi tuan tua itu tuan seharusnya tidak bisa bias terhadapnya kali ini, kan? Begitu tuan tua tidak senang dengan Ye Chen, bukankah aku akan langsung menang? Namun, Ye Hao, yang berada di sampingnya, belum menembus lapisan ini dan berkata dengan sedikit kesal, "Saudara Feng, orang ini Ye Chen terlalu tidak peduli. Beraninya dia bahkan tidak memberimu wajah." Ye Feng mencibir dan berkata, "Seorang udik dari pedesaan, yang tidak pernah belajar dan memiliki sedikit pendidikan, karena dia sangat suka berakting, biarkan saja." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara, "Ayo kembali, kakek masih menunggu." Ye Hao mengangguk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah dan mengutuk, "Sial, mengapa kerabat seperti itu muncul dari lelaki tua itu, sungguh sial." Ye Feng menoleh untuk melihat Helena, melihat ekspresinya agak tenggelam dalam pikirannya, dia buru-buru bertanya dengan lembut, "Helena, kamu baik-baik saja?" Helena sedikit tenggelam dalam pikirannya, dan hanya ketika dia mendengar kata-kata Ye Feng dia kembali ke akal sehatnya, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, aku hanya sedikit lelah, tolong bawa aku kembali ke hotel." Ye Feng bertanya, "Ini hampir tengah hari, kamu harus makan di hotel, mengapa kamu tidak pulang untuk makan?" "Tidak," Helena berbicara, "aku benar-benar minta maaf, aku merasa sedikit tidak nyaman, aku ingin kembali dan istirahat dulu." Melihat ini, Ye Feng tidak bersikeras lebih jauh, tetapi berkata dengan sopan, "Oke, kalau begitu aku akan mengirimmu ke hotel,
kamu istirahat yang baik, dan jika kamu merasa lebih baik di sore hari, aku akan pergi bersamamu lagi. Oke, Helena menjawab, dan kemudian dia langsung masuk ke mobil yang dia masuki. Ye Feng sedikit tertekan, tapi dia tidak bisa berkata banyak, jadi dia masuk kembali ke Rolls-Royce yang diperpanjang dengan Ye Hao. Dalam perjalanan keluar dari bandara, Helena duduk sendirian di belakang Rolls-Royce itu, seluruh tubuhnya agak tenggelam dalam pikirannya. Apa yang muncul di benaknya saat itu adalah kehidupannya sendiri yang sulit. Meskipun Helena berasal dari keluarga kerajaan, dia memiliki nasib yang tidak bahagia. Neneknya adalah ratu negara-negara Nordik dan ayahnya, yang telah dinobatkan sebagai putra mahkota sejak ia masih kecil, meninggal pada usia 40 tahun karena masalah jantung bawaan. Dalam keluarga Helena, penyakit jantung bawaan relatif umum, tetapi ada orang yang berbeda dengan tingkat keparahan yang berbeda. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa perkawinan antar kerabat dekat telah menjadi hal biasa di rumah-rumah kerajaan Eropa selama beberapa ratus tahun terakhir. Ini telah menimbulkan sejumlah cacat genetik, termasuk hemofilia yang terkenal, serta berbagai penyakit bawaan-bawaan lainnya. Ayah Helena mengetahui sejak usia muda bahwa dia dalam kesehatan yang buruk dan mengetahui bahwa ibunya berada di masa jayanya dan bahwa dia mungkin tidak hidup untuk mewarisi tahta, telah menggantungkan harapannya pada anak-anaknya. Namun dalam keputusasanya, Helena lahir dengan kelainan jantung bawaan-bawaan yang bahkan lebih buruk dari miliknya. Penyakit Helena, tetralogi Fallot bawaan. Penyakit ini, yang mewakili sistem jantungnya, lahir dengan 4 cacat besar sejak lahir. Angka kematian penderita penyakit ini sekitar 50% dalam waktu 3 tahun, dan 90% pasien tidak hidup sampai dewasa. Bab 3300. Helena lahir ketika ayahnya berusia 25 tahun dan neneknya, Ratu Nordik, berusia 60 tahun. Ayahnya adalah putra mahkota dan yang pertama dalam garis suksesi, jadi wajar saja jika dia menjadi yang kedua dalam garis suksesi. Kemudian, ayah Helena menemukan penyakit bawaan Helena, tetapi untuk memungkinkan Helena mewarisi tahta suatu hari nanti, dia tidak memberi tahu keluarga kerajaan tentang hal itu, tetapi secara pribadi menemukan dokter terbaik untuk merawat Helena dengan cara terbaik, sehingga dia bisa hidup lebih lama. Ayah Helena percaya bahwa meskipun peluangnya sendiri untuk berhasil naik tahta sangat tipis, selama dia menyembunyikan cacat lahir Helena dan melakukan segala yang dia bisa untuk menjaga Helena tetap hidup sampai dia berusia 25 tahun, maka Helena akan memiliki kesempatan untuk naik tahta sebelumnya dia meninggal. Karena dia sendiri dan nenek Helena hanya berbeda 30 tahun, tetapi Helena berbeda 60 tahun dari neneknya. Biasanya, Ratu saat ini akan hidup sampai dia berusia 80-an dan itu saja. Jika Helena akan hidup sampai usia 25 tahun, maka neneknya akan berusia 85 tahun. Selama Helena bisa sampai ke kematian neneknya, maka dia akan baik-baik saja dalam perjalanannya menuju tahta. Dan sebagai anggota keluarga kerajaan, satu-satunya puncak dalam hidup adalah mewarisi tahta. Jadi, sejauh menyangkut ayahnya, selama Helena berhasil naik tahta, bahkan jika dia hanya menjadi ratu selama 1 tahun atau bahkan sebulan, hidupnya akan dianggap lengkap. Selama 10 tahun pertama, kesehatan Helena disembunyikan dengan sangat baik, tetapi ketika ayah Helena meninggal, Helena sangat putus asa sehingga dia tiba-tiba mengalami serangan jantung di pemakaman, dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan darurat sebelum dia pulih. Menyadari bahwa dia telah ditipu, nenek Helena, Ratu Kerajaan Nordik saat ini, mengambil keputusan untuk mencabut hak waris Helena dan sebagai gantinya menjadikan putri paman Helena, sepupu Helena, sebagai yang pertama dalam garis suksesi. Kehilangan perlindungan ayahnya dan didiskualifikasi dari suksesi, Helena segera terpinggirkan dalam keluarga kerajaan. Meski sakit parah, Helena tidak bisa lepas dari nasib menukar kepentingannya dengan keluarga kerajaan dan terpaksa bergabung dengan keluarga Ye dalam pernikahan. Meskipun para dokter kerajaan menyimpulkan bahwa dia memiliki paling banyak 3 hingga 5 tahun untuk hidup, keluarga kerajaan masih tidak mau memberikan kebebasannya. Dari sudut pandang keluarga kerajaan, 3-5 tahun lagi sudah cukup, dan mereka bermaksud memanfaatkan 3-5 tahun dengan baik untuk mencoba mendapatkan beberapa sumber daya dan dukungan keuangan dari keluarga Ye, yang pasti bisa sangat menguntungkan mereka.
Alasan mengapa Helena menyetujui semua ini juga karena keluarga kerajaan menyandera masa depan ibunya yang sudah tua. Jika dia tidak setuju, maka setelah kematiannya, ibunya akan dikeluarkan dari keluarga kerajaan dan kehilangan semua perlakuan kerajaan, yang berarti bahwa ibunya bahkan tidak akan memiliki pensiun di masa depan. Helena tidak ingin ibunya ditinggal sendirian dan tanpa dukungan setelah kematiannya, jadi dia terpaksa setuju. Selama ini baru-baru ini, dia berjalan di atas es tipis. Di satu sisi, dia khawatir bahwa keluarga Ye akan mengetahui tentang tubuhnya, dan di sisi lain, dia juga takut bahwa setelah dia menikahi Ye Feng, seorang pria tanpa dasar emosional, dia hanya akan mempercepat kematiannya sendiri. Dalam hal ini, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghabiskan banyak waktu dengan ibunya lagi sebelum dia meninggal. Memikirkan hal ini, Helena tidak bisa menahan diri untuk tidak meneteskan air mata. Terlalu menyakitkan untuk sendirian di negara asing, perasaan dimanipulasi oleh takdir, tidak mampu melawan dan tidak mampu berbuat apa-apa. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan Ye Chen. Kemudian, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, mungkinkah Ye Chen benar-benar melihat penyakitku? Saya pernah mendengar orang lain mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok memiliki pepatah, lihat, cium, tanyakan, potong, dan dikatakan bahwa seseorang dapat mengetahui kondisi fisik seseorang hanya dengan melihat, jadi mungkinkah dia adalah sejenis orang Cina? Ahli obat. Memikirkan hal ini, jauh di lubuk hati Helena tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, berpikir, apa gunanya seorang ahli pengobatan Tiongkok? Bahkan jika dia bisa melihat penyakitku, dia tidak mungkin bisa menyembuhkanku. Penyakit saya didiagnosis ketika saya lahir, dan setelah lebih dari 20 tahun, dokter di seluruh dunia telah melihat apa yang saya miliki, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Saya memiliki cacat besar di jantung saya serta pembuluh kardiovaskular dan kardiopulmoner saya, bahkan transplantasi jantung tidak akan menyembuhkannya. Bab 3301. Pada saat yang sama, di Volvo Gu Qiuyi. Saat mengemudi, Gu Qiuyi bertanya kepada Ye Chen, "Kakak Ye Chen, kamu baru saja mengatakan bahwa Helena tidak baik-baik saja, apakah dia sakit?" Ye Chen mengangguk, "Ya." Gu Qiuyi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, penyakit macam apa itu? Ye Chen memikirkannya dan berkata dengan serius, tidak mudah untuk mengatakannya, ini sangat rumit, ada masalah besar dengan seluruh sistem yang berhubungan dengan jantung. Gu Qiuyi terkejut dan bertanya, apakah seserius itu? Ya. Ye Chen mengangguk dan berkata, sangat serius. Gu Qiuyi bertanya lagi, lalu apakah hidupnya dalam bahaya? Ye Chen menjelaskan, kondisi dia seperti berjalan di atas es tipis, dia bisa turun dan jatuh ke air kapan saja. Mata Gu Qiuyi melebar, tidak mungkin, dia terlihat sangat muda. Ye Chen berkata dengan lembut, penyakit tidak pernah peduli apakah seseorang muda atau tua, jadi selalu ada tidak sedikit orang yang mati muda, atau bahkan sebelum mereka dewasa, karena penyakit itu. Itu benar. Gu Qiuyi mengangguk dengan lembut dan bertanya, Kakak Ye Chen, lalu apakah kamu punya cara untuk menyelamatkannya? Mengatakan itu, Gu Qiuyi bertanya pada dirinya sendiri, kamu pasti punya cara untuk menyelamatkannya, bukan? Ketika kondisi ayahku begitu serius pada awalnya, kamu bisa menyembuhkannya, jadi Helena ini juga tidak akan menjadi masalah, baik. Ye Chen dengan anggun mengakui, hanya saja itu pasti bisa diselamatkan, jenis obat yang saya berikan kepada ayahmu hanya membutuhkan setengah pil untuk menyembuhkannya. Berbicara tentang ini, Ye Chen membalikkan kata-katanya dan berkata dengan serius, tapi obat ini terlalu berharga, dan saya tidak memiliki persahabatan dengannya, dan ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengannya hari ini, jadi tentu saja saya bisa tidak membantunya begitu banyak untuk apa-apa. Gu Qiuyi merenung sejenak dan mengangguk, memang, ada terlalu banyak orang di ambang kematian di dunia ini, dan bahkan para dewa tidak dapat menyelamatkan mereka semua. Ye Chen tersenyum dan berkata, tetapi orang-orang mengatakan bahwa bertemu satu sama lain adalah takdir, jadi saya sedikit banyak membantunya sekarang. Jika dia benar-benar mengalami serangan jantung, selama dia melakukan apa yang saya katakan, dia bisa melakukannya, pasti menyelamatkan hidupnya. Gu Qiuyi bertanya dengan takjub, apakah itu yang baru saja kamu katakan tentang menggigit ujung jari tengah kananmu? Ye Chen mengangguk, itu benar. Gu Qiuyi tersenyum dan berkata, apakah ini semacam trik,
mungkinkah menggigit jari tengah tangan kanan akan memiliki efek ajaib ketika Anda mengalami serangan jantung? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, tidak ada gunanya bagi orang lain untuk menggigit, tetapi tidak apa-apa baginya untuk menggigit. Aneh sekali. Gu Qiuyi bingung dan bertanya, fisiologi orang mirip, jadi mengapa jari tengah kanannya bisa menyelamatkan hidupnya tetapi yang lain tidak? Ye Chen tersenyum misterius dan berkata, kebenaran surga tidak dapat diungkapkan. Setelah mengatakan itu, dia segera menegurnya lagi, jangan banyak bertanya, oke. Fokus mengemudi. Gu Qiuyi meludahkan lidahnya. Oke. Ketika keduanya tiba di villa keluarga Gu, Gu Yanzong dan Lin Wanqiu secara pribadi telah memasak dan sudah menyiapkan meja makan. Melihat kedatangan Ye Chen, baik suami maupun istri sangat gembira. Mereka berdua siap untuk mabuk bersamanya setelah menariknya langsung ke meja dan mengeluarkan anggur enak yang mereka miliki. Bab 3302. Lin Wanqiu dalam suasana hati yang sangat baik, jadi dia mengeluarkan anggur dan ingin minum bersamanya. Lin Wanqiu sangat senang dengan Ye Chen sehingga ketika dia memandangnya, dia tidak lagi memperlakukannya sebagai calon menantunya, tetapi sebagai putranya sendiri. Ye Chen juga menyukai perasaan ini di keluarga Gu, dan ketiga anggota keluarga Gu memperlakukannya dengan ketulusan yang tak tertandingi. Ini, ditambah dengan fakta bahwa kedua keluarga telah sedekat keluarga selama bertahun-tahun, telah membuat Ye Chen merasa benar-benar di rumah. Sementara Ye Chen bertukar kacamata dengan keluarga Gu Yanzong, Ye Feng mengirim Helena kembali ke hotel dan kembali ke keluarga Ye untuk melanjutkan tugasnya. Ketika Ye Zongquan melihat bahwa Ye Chen tidak mengikutinya kembali, dia segera berbicara dan bertanya, apa yang terjadi? Di mana Chener? Tidak kembali bersamamu. Ye Feng sedang menunggu untuk kembali untuk mengeluh, dan ketika dia mendengar Ye Zongquan bertanya, dia segera mengeluh dengan marah, kakek, orang ini Ye Chen terlalu banyak. Ada begitu banyak dari kita dan kita pergi untuk menjemputnya, tetapi bahkan jika dia tidak datang, dia bahkan berbicara kasar kepada Anda. Saya mengatakan kepadanya berkali-kali bahwa Anda sedang menunggunya di rumah, tetapi dia mengatakan kepada saya bahwa dia mencintai siapapun dia, dan bahwa dia tidak menghormati siapapun. Petik 2. Ye Zongquan sedikit mengernyit dan bertanya kepadanya, lalu kemana Chener pergi? Pergi ke keluarga Gu. Ye Feng berkata dengan putus asa, Gu Qiuyi dari keluarga Gu itu mengemudi untuk menjemputnya, dan mereka berdua pergi bersama. Ye Zongquan mengangguk dengan lembut dan berkata dengan lembut, pergi saja, senang dekat dengan keluarga Gu. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Tang Sihai dan bertanya, Sihai, sudahkah kamu memberitahu Chener bahwa dia harus pulang besok, apapun yang terjadi? Segera, Tang Sihai melangkah maju. Dengan hormat, dia berkata, kembali ke Yang Mulia, saya sudah berbicara dengan Tuan Muda Chen, dia berkata dia akan datang ke rumah besok pagi tepat waktu. Itu bagus. Sebuah batu jatuh dari hati Ye Zongquan saat dia berbicara, karena dia ingin datang besok, maka mari kita tunggu dia. Ye Feng tidak menyangka bahwa dia baru saja mendekati lelaki tua itu untuk mengeluh dan mengatakan bahwa Ye Chen telah tidak mematuhi lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu tidak marah sama sekali. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Orang tua itu biasanya paling memperhatikan aturan keluarga, tetapi ketika menyangkut Ye Chen, kenapa dia memiliki sistem 2 tingkat? Apakah itu berarti Ye Chen bisa tidak mematuhi aturan dan tidak mematuhinya secara langsung? Mengapa? Ye Feng, yang marah, segera berkata, kakek, saya harus meminta Anda untuk melakukan saya keadilan. Ye Zongquan mengerutkan kening, ada apa? Ye Feng berkata dengan marah, hari ini di bandara, setelah Ye Chen bertemu Helena, dia benar-benar meletakkan tangannya di atasnya dan melakukan beberapa tindakan aktif dan sembrono. Berbicara tentang ini, emosi Ye Feng tumbuh lebih dan lebih gelisah, dan dia menambahkan begitu saja, dan dia bahkan membuat beberapa omong kosong untuk Helena. Dia menakuti Helena secara langsung. Awalnya Helena akan mengikutinya kembali, tetapi karena dia tersinggung oleh Ye Feng Chen dan dalam suasana hati yang buruk, dia kembali ke hotel lebih awal. Ye Zongquan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada hal seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan secara detail. Ye Feng kemudian segera mengatakan yang sebenarnya tentang situasinya. Karena Tang Sihai ada di sana,
dia tidak berani menambahkan terlalu banyak bahan bakar ke api. Namun, dia merasa fakta bahwa Ye Chen telah mengambil inisiatif untuk meraih tangan Helena dan mengoceh tentang hal itu sudah sangat tidak sopan. Setelah mendengar ini, Ye Zongquan juga merasa sedikit tidak nyaman. Helena adalah calon ipar Ye Chen, jadi wajar bagi Ye Chen untuk menjaga jarak dan mengambil inisiatif untuk menyentuh tangan orang lain memang agak tidak masuk akal. Jadi, dia mengerutkan kening dan bertanya pada Ye Feng, apa sebenarnya yang kamu katakan ketika kamu mengatakan bahwa Cener mengoceh omong kosong pada waktu itu? Ye Feng berkata dengan marah, dia mengatakan bahwa Helena tidak baik-baik saja dan dia harus lebih memperhatikan dalam waktu dekat atau sesuatu, dan dia bahkan menyentuh tangan Helena dan berkata bahwa Helena harus menggigit ujung jari tengah kanannya di situasi kritis. Bukankah itu omong kosong? Aku belum pernah mendengar penyakit mendadak di mana menggigit jarimu bekerja. Kurasa dia sengaja mencoba memanfaatkan Helena. Pada saat ini, ayah Ye Feng, Ye Changkong, segera melangkah maju dan berkata dengan ekspresi sedih, "Ayah, Helena berasal dari keluarga kerajaan Nordik dan memiliki banyak aturan dan tata krama. Jika kejadian hari ini membuatnya memendam perasaan buruk terhadap kita, kamu keluarga, itu mungkin menyebabkan skandal internasional untuk keluarga Ye kita. Kalau begitu, keluarga Ye kita akan kehilangan muka di luar negeri."